Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, kemudahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini Mr. Zack ingin bercerita dengan tema siluman ular. Tapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber, kepada teman-teman semua yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe dulu. Di samping subscribe adalah sebuah kebaikan, subscribe juga membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Cerita ini Mr. Zack dapatkan dari seorang kawan ketika Mr. Zack berdinas di suatu instansi perkebunan. Semua nama-nama dan lokasi tempat sudah Mr. Zack samarkan sedemikian rupa. Kisah ini diceritakan oleh narasumber, namun yang mengalami adalah ibu dari narasumber ketika ibu narasumber masih usia sekolah. Jadi kira-kira tahun 60 atau tahun 70. Pada waktu itu si ibu ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kita samarkan saja namanya sebagai Eti gitu ya, karena masih tahun 60 atau tahun 70 beliau masih usia sekolah. Nah, Eti muda ini seperti halnya anak-anak gitu ya, ketika masih usia anak-anak itu kan pagi sampai dengan siang sekolah gitu ya, sekolah, kemudian setelah siang setengah hari sekolah akan pulang ke rumah, kemudian setelah itu makan, ganti baju, dan bermain. Ya, nggak ada gadget. Bahkan dalam cerita dari narasumber itu tahun 70-an belum semua daerah dialiri oleh listrik. Ini kejadian di provinsi di Jawa Tengah ya. Nah, salah satu kebiasaan dari Mbak Eti ini ketika dia sudah selesai sekolah, ini kira-kira Mbak Eti usia antara kelas 5 atau kelas 6 SD. Kelas 5 atau kelas 6 SD. Jadi sudah bisa mengingat dan sudah bisa menganalisa suatu kejadian gitu ya. Nah, setelah selesai sekolah itu kan pulang, istirahat siang, makan siang dan sebagainya, maka setelah itu akan bermain. Sebagai orang desa ya, sebagai orang desa itu bermain juga sekaligus untuk membantu keluarga ya, apalagi anak perempuan. Jadi bermain nanti pulang itu bisa membawa potongan-potongan dahan-dahan pohon ya untuk kayu bakar, atau cari buah-buahan liar ya. Zaman dulu masih banyak hutan dan masih banyak tanah-tanah entah punya siapa ya, tanah tak bertuan. Di situ ada buah-buahan ya. Jadi dulu-duluan ya, entah buah kersen, entah buah mangga, entah buah jambe dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, pada suatu ketika Mbak Eti ini setelah pulang sekolah, dia dapat info gitu dari satu temannya, satu bestinya, sebutlah namanya, kita samakan sebagai Mbak Eni gitu ya. Jadi dua anak ini, Eti dan Eni ini, ingin memetik buah ya. Narasumber tidak bercerita pohon apa, yang jelas ingin mengambil buah ya, karena si Bu Eti sendiri sudah lupa ya. Misalkan buah jambu lah ya, misalkan buah jambu. Ya, kata Mbak ini sebagai informan di daerah sana yang agak jauh itu ada pohon jambu yang sudah berbuah lebat, dan
kita ambil saja gitu ya, entah punya siapa ya, namanya kenakalan anak-anak gitu ya. Oke, setelah makan siang dan sebagainya, mereka menuju ke lokasi yang memang boleh dibilang seperti apa ya, seperti tanah tak bertuan. Dibilang tanah kosong juga apa ya, penuh dengan semak-semak belukar dan penuh dengan pohon-pohon ya. Namanya juga suasana tahun 60-an dan 70-an. Nah, Mbak Eni ini tunggu di bawah ya, sedangkan Mbak Eti walaupun dia perempuan tapi dia jago manjat pohon gitu. Jadi intinya Mbak Eti manjat, kemudian nanti memetik buah, dilempar ke bawah, dan nanti Mbak Eni yang akan mengumpulkan, menempatkan di biasanya itu ditaruh di ditaruh di rok gitu. Jadi karena anak perempuan jadi pakai rok, tapi dalamnya ada celana, ditaruh di rok gitu, dibawa pulang ke rumah. Nah, Mbak Eti naiklah ke atas ya, naiklah ke atas, dan Mbak Eni tunggu di bawah. Mbak Eti ini mengambil buah, saking fokusnya dia tidak ngerti kalau Mbak Eni ini sudah lari, sudah kabur meninggalkan lokasi gitu ya, meninggalkan lokasi. Begitu dipanggil ya, nih Eni gitu, kok diam aja gitu. Mbak Eti ngeliat ke bawah, ternyata Mbak Eni sudah tidak ada di bawah pohon gitu ya. Yang ditakutkan itu jangan-jangan yang punya kebun atau yang punya pohon ini datang gitu kan, Jadi Mbak Eti yang di atas pohon itu ingin segera turun ya, karena memang naik boleh dibilang di salah satu dahan yang cukup atas dan cukup tinggi gitu. Ketika turun dari pohon itu kan pasti melihat ke bawah kan, supaya tidak salah meletakkan posisi kaki atau apa gitu. Nah, ketika melihat ke bawah, Mbak Eti ini melihat seperti corak kulit ular gitu ya, dengan suara kresek-kresek gitu ya, gitu. Nah, karena ada ular, jadi Mbak Eti ini seperti kaget gitu ya, dan dia sudah paham kalau Mbak Eni temannya tadi lari karena mungkin ngelihat ular gitu ya, ularnya maju ke depan gitu. Nah, si ular ini seperti tahu kalau sedang dilihat atau diperhatikan dari atas pohon. Si ular ini seperti mundur ke belakang. Jadi kan yang dilihat itu kan badan dan ekornya gitu ya, bahkan melintas hanya terlihat separuh badan dan ekornya. Tapi begitu si ular ini seperti sadar ada orang yang di atas memperhatikan, karena Mbak Eti kan juga takut ya, bahasa Jawanya itu kami tenggengen atau nge-freeze gitu ya, di atas pohon takut dengan ular. Ular ini mundur gitu. Ketika mundur itu kan ekor dulu, ekor, badan, dan ketika sampai di depan itu ternyata setengah badannya itu adalah perempuan. Jadi kepala, leher, dada, kemudian ular ya. Coraknya seperti corak coklat seperti apa ya? Coklat gelap, coklat terang, ada sedikit putih-putihnya. Mbak Eti ini nge-freeze ya, kami tenggengen itu. Ularnya seperti ada ada mahkotanya gitu. Dan anehnya itu ularnya bisa bicara gitu ya. Jadi bukan bicara seperti keluar suara conversation begini, enggak, tapi di dalam hatinya Mbak Eti yang sedang nge-freeze itu seperti ada yang membisiki. Jadi seperti ada dialog, tapi dialog batin gitu ya. Jadi intinya seperti ini, Nduk, aku oleh melu kue pora, nek aku oleh melu kue sesok dadi wong sugih mrewu gitu ya. Jadi Nduk, panggilan anak perempuan ya, Nduk, nak, aku boleh ikut kamu nggak? Kalau aku boleh ikut kamu akan menjadi orang yang kaya raya ya, akan jadi sultan di atas sultan, akan menjadi hartawan di atas hartawan gitu ya. Tapi Mbak Eti ini diam gitu ya, nge-freeze dan diam. Si ular ini masih bertanya ya. Jadi bertanya itu bukan keluar suara seperti orang omongan ya. Sekali lagi seperti ada kayak
bisikan gitu. Jadi seperti hati nurani yang ngomong ya, ada seperti suara perempuan dan itu gemerincing ya. Mungkin itu dari apa semacam kayak sisiknya mungkin ya gemerincing. Itu tanya lagi, "Nduk, nek aku oleh melu kowe sugih mbrewu. Kabeh keturutan. Kalau aku boleh ikut kamu kaya raya. Sultan Hatta Sultan, apapun yang kamu maui bisa keturutan." Tapi Mbak Eti ini yang waktu itu masih nge-freeze, entah bagaimana itu tiba-tiba bisa seperti sadar ya, dia mengatakan ora gitu sambil melorot ke bawah ya. Enggak sambil melorot ke bawah, badannya mungkin luka-luka gitu. Dia lari ya, sandalnya dia tinggal segala macam, dia pulang ke rumah nangis ya, sampai rumah nangis, kemudian apa ya, boleh dibilang gempar lah kampung gitu ya. Badannya lecet, pulang nggak pakai sandal gitu ya. Datanglah warga termasuk Mbak Eni. Cuman Mbak Eni nggak berani cerita gitu ya, takutnya kalau cerita dimarahin karena itu kan sedang posisi mengambil buah. Takutnya kalau malah dimarahin orang tua kalau mencuri buah. Tapi orang-orang sekitar termasuk tetangga dan orang tua dari Mbak Eti ini mohon maaf menyangka Mbak Eti ini karena perempuan, takutnya dengan posisi badan yang luka karena melorot dari pohon tadi mengalami pelecehan atau gimana gitu. Jadi ini belum bisa bicara, cuman apa ya, seperti orang yang gagap, seperti orang yang bisu gitu. Mungkin saking kagetnya, saking shocknya ya, bahasa Jawanya kami tenggengen gitu. Kemudian Mbak ini tuh memberanikan untuk bercerita, tadi habis dari kebun sana gitu. Nah, orang menyangka jangan-jangan ini kena sawan dari kebun itu, karena memang kebun itu tuh kebun yang jarang dijamah manusia gitu. Jangan-jangan dari kebun itu kemasukan atau ketempelan gitu. Dah diusahakan ya, diikhtiar untuk disembuhkan ya. Sampai malam itu belum bisa bicara, masih gitu sampai orang tuh coba berbagai macam cara gitu ya, sampai akhirnya dengan izin Allah ada salah satu orang yang dituakan dari lain kampung gitu ya, dari lain kampung itu karena dengar itu Mbak Eti ini setelah pulang dari kebun kok nggak bisa bicara, dia datang untuk memberikan bantuan gitu ya. Entah apa yang dibaca, intinya ya sebagai orang Jawa kan umumnya disuwuk gitu ya, dibacakan doa ditiupkan ke air, diminumkan, terus sembuh gitu. Dan kemudian bisa cerita gitu ya, bahwa tadi di atas pohon ya memang salah sih ya mencuri buah jambu, tapi yang membuat takut itu ada semacam wanita berbadan ular dengan suara gemerincing gitu, suara gemerincing seperti gerincing logam, itu menawarkan kalau saya boleh ikut kamu nanti akan menjadi orang kaya ya, sugih brewu, konglomerat. Tapi nggak mau gitu ya, nggak mau. Kemudian dia melorot ke bawah, makanya berdarah lecet, sandal ditinggal, dia pulang ke rumah. Nah dari situ si tokoh yang dituakan tadi bercerita memang ada orang yang beberapa hari yang lalu ya, orang yang dari daerah jauh ya, diduga si pemilik tanah ya, karena memang tanahnya luas dan seperti nggak terjamah, banyak semak belukar ya, diduga orang yang meninggal baru saja itu yang memiliki pesugihan berupa ular siluman tadi ya. Karena si tuannya tadi meninggal ya, sebenarnya bukan tuan ya, karena si orang ini meninggal yang akan nanti diperbudak di alam jin sana, maka si siluman ular ini mencoba untuk mencari korban calon budak baru gitu ya. Lagi ya mungkin karena orang itu kan orang kaya zaman dulu kan, mungkin simbolnya bukan mobil ya, simbolnya bukan rumah besar, tapi simbolnya mungkin kebun-kebun atau tanah yang luas ya. Mungkin dia manggon atau di situ tempatnya si ular siluman itu, dia merayu calon korban baru untuk nanti diperbudak di alam sana dengan iming-iming harta dunia. Tapi alhamdulillah Mbak Eti ini tidak
tidak mau gitu ya. Jadi diduga itu ya, ini cerita dari sudut pandang si orang yang dituakan yang menyembuhkan Mbak Eti gitu. Karena ada orang yang beberapa hari yang lalu baru meninggal dunia dan memang dia orang yang sangat kaya gitu ya. Bisa jadi itu si siluman ular itu ingin mencari calon budak baru di alam sana. Wa alam bisawab. Ya, jadi cerita itu yang kemudian diceritakan oleh Mbak Eti yang sekarang sudah jadi mungkin sudah nenek-nenek mungkin ya, anaknya yang kemudian menjadi rekan kolega Mr. Zack di dunia kerja bercerita kepada Mr. Zack. Ya, alam bisawab ya. Jadi kalau kita minta ya hanya kepada Allah ya. Berdoa hanya kepada Allah, minta kesejahteraan, minta kesehatan, minta rezeki hanya kepada Allah ya. Kalau ya bagi yang muslim yang Mr. Zack yakini di surat Al-Baqarah ada kata-kata alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton ya. Sudahkah kukatakan kepadamu wahai bani Adam, janganlah menyembah setan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kita disesatkan tapi dengan iming-iming harta, tapi buat apa gitu ya. Wallahu bisawab. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian ya, perbaiki ibadah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Sebelum itu saya undur diri. Apabila teman-teman ada cerita, ada kisah-kisah atau ada video horor misalkan yang ingin berbagi dengan Mr. Zack, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Sekali lagi, Mr. Zack mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, share, komen, yang sudah subscribe, yang sudah mendukung demi berkembangnya channel ini. Mr. Zack pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.